Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1761 Dongzu Kunsu. Kaisar Naga memegang dua pedang di tangannya, dengan cibiran di wajahnya, dan menebas dengan kedua pedang tersebut. Energi pedang yang menakutkan membombardir dan merobek tubuh Lin Bai. Tubuh raksasa itu terluka parah, dan sejumlah besar darah tumpah di tanah. Dan kini terdengar jeritan melengking dari mulut Lin Bai. Mata dewa raksasa Lin Bai berwarna merah darah dan wajahnya garang. Dia tiba-tiba mengangkat telapak kakinya dan menginjak Kaisar Naga dengan keras, menginjak lautan darah. Raungan memekakkan telinga keluar. Kaki besar berdarah muncul di atas kepala Kaisar Naga, lalu jatuh dengan keras, menghancurkan kehampaan dengan langkahnya. Huff, tipuan yang luar biasa. Kaisar Naga mendengus dengan nada menghina, dan gelombang kekuatan yang menakutkan segera memenuhi pedang naga ungu. Dia menebas ke langit, dan energi pedang ungu langsung mengenai kaki Lin Bai seolah itu bisa menghancurkan kehampaan. Pedang itu hancur. Pada saat yang sama, di bawah kekuatan mengerikan dari pedang ini, dewa raksasa Lin Bai melangkah mundur dengan jeritan melengking, darah berceceran di mana-mana, dan darahnya seakan mewarnai dunia menjadi merah. Di tengah jeritan melengking dewa raksasa Lin Bai, tubuhnya dengan cepat menyusut dan kembali ke tampilan aslinya. Cedera yang disebabkan oleh jarak membuat Lin Bai tidak mungkin mempertahankan kondisinya sebagai raksasa. Apakah hukum langit dan bumi telah hancur? Kaisar Naga memandang Lin Bai sambil tersenyum, senyum sarkastik muncul di sudut mulutnya, dan berjalan menuju Lin Bai sambil memegang pedang naga ungu di tangannya. Lin Bai, aku memberimu peluang. Katakan padaku, di mana pecahan yang muncul sebentar di Sekte Pedang Roh? Selama kamu memberitahuku, aku jamin tidak akan melukai hidupmu. Lin Bai tergeletak di tanah, dengan tampilan yang sangat kuat di tubuhnya. Dengan luka yang serius, dia terkekeh dan berkata, ternyata kamu juga ada di sini untuk mencari pecahan itu. Saya sangat penasaran dengan asal-muasal pecahan ini dan kenapa kalian semua mencarinya. Kaisar Naga mendengus dingin, ini bukan kamu. Kamu hanya perlu memberitahuku lokasi pecahan yang harus aku ketahui. Lin Bai berkata, dia telah dibawa pergi oleh seorang ahli dan tidak berada di Sekte Pedang Roh sekarang. Kaisar Naga berkata dengan terkejut, dia dibawa pergi oleh seorang ahli. Seorang master mengambilnya, siapa? Lin Bai terkekeh dan berkata, apakah menurutmu seorang pejuang aku bisa panggil seorang master akan memberitahuku namanya? Berarti kamu juga tidak tahu pecahannya. Kemana dia pergi? Kaisar Naga bertanya dengan sedikit marah. Lin Bai sedikit mengangguk. Fragmen itu memang telah diambil oleh seorang ahli, tetapi Lin Bai tidak memberitahu Kaisar Naga bahwa orang yang mengambil fragmen itu adalah guru Lin Bai, Ling Tianxi. Ketika Kaisar Naga mendengar ini, wajahnya terkejut dan marah, dan dia bergumam, tanpa pecahan itu, saya tidak akan bisa menukarnya dengan kerajaan suci pusat dengan ramuan untuk memperbaiki dantian dan ramuan ilahi. Budidaya saya akan terjebak di dalamnya selama sisa hidupku. Alam yang Sen tingkat ke-8. Tidak, tidak. Kaisar Naga tidak mau menerima akhir cerita ini, menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, Lin Bai, jangan, bahkan tidak berpikir untuk berbohong kepadaku. Katakan padaku di mana pecahan itu berada. Lin Bai melihat Kaisar Naga. Dia tampak seperti itu dan segera tersenyum, aku sudah memberitahumu jawabannya, tetapi kamu tidak mau mempercayainya, tetapi kamu bersikeras percaya bahwa aku berbohong kepadamu. Kamu hanya ingin menemukan secercah harapan terakhir dariku. Haha, aku izinkan aku memberitahumu, Kaisar Naga, bahkan jika kamu membunuhku hari ini, kamu masih akan menemukan pecahannya, karena itu benar-benar diambil. Kaisar Naga meraung, ini penuh omong kosong. Pecahan itu pasti ada padamu ketika aku mati. Kultivasimu telah menyebar ke seluruh dunia, dan aku akan menemukannya. Naga Kaisar tidak ingin percaya bahwa pecahan itu telah diambil, dia lebih percaya bahwa Lin Bai berbohong kepadanya, karena itu adalah yang terakhir. Ada secercah harapan, dan dia tidak boleh melepaskannya. Segera, Kaisar Naga terbang dengan pedangnya, langsung menuju perut Lin Bai. Tiba-tiba, pemandangan mengejutkan muncul. Ketika pedang naga ungu Kaisar Naga menghantam Lin Bai di depannya, seberkas cahaya pedang jatuh, menghancurkan energi pedang Kaisar Naga dan membuat Kaisar Naga terbang menjauh. Siapa? Kaisar Naga meraung marah. Dalam sekejap, jejak kabut mengembun di seluruh reruntuhan Istana Qinglong, menutupi seluruh dan mengelilingi Istana Qinglong, sehingga mustahil bagi para pejuang untuk melihat pergerakan di dalam dengan mata telanjang. Juga tidak mungkin untuk mendengar suara di dalam, dan bahkan prajurit manapun yang masuk ke dalam kabut akan langsung hilang. Kaisar Naga terkena pedang seseorang dan pedang naga ungu terlempar. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Di tanah Lingnan ini, hampir tidak ada orang yang bisa menerbangkan pedang naga ungu dengan pedang. Bahkan ahli pedang dari Sekte Pedang Tongtian, itu juga tidak bisa dilakukan. Di mana kamu, tikus? Sekarang setelah kamu mengambil tindakan, tidakkah kamu berani memberitahuku namamu?
Kaisar Naga mendongak dan melihat beberapa sosok muncul dari kabut yang melonjak di depannya. Huff, Long Ling Qiao, aku khawatir kamu akan ketakutan setengah mati jika kami memberitahukan namamu. Terdengar suara mencibir seorang pria. Kaisar Naga tertegun. Dia merasa suara itu agak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya, jadi dia mencibir dan bertanya, tidak ada seorang pun di dunia semua negara yang dapat membuatku takut. Kaisar Naga memandang maju dengan hati-hati. Dia melihat sosok wanita anggun di kabut. Dia segera berkata dengan suara dingin, Nona Susian Mei, berhentilah berpura-pura. Haha. Ketika Kaisar Naga mendengar ini dengan kata-kata ini, senyum menawan seorang wanita keluar, dan kabut di sekitarnya menyebar, memperlihatkan sosok Susian Mei. Susian Mei memandang Kaisar Naga dan berkata, bukankah Yang Mulia Kaisar Naga pernah bertanya mengapa saya datang ke sini? Kaisar Naga tersenyum dan berkata, saya ingat jawaban Nona Susian Mei saat itu, mengatakan bahwa dia datang sebagai teman Lin Bai. Bukan. Susian Mei tersenyum dan berkata, saya memang temannya, tetapi saya memiliki identitas lain. Ketika Kaisar Naga mendengar ini, dia menyipitkan matanya dan tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Kaisar Naga tersenyum dan berkata, utusan Menara Tianbao, kan? Saya sudah mengetahui identitas ini sejak lama. Susian Mei menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, Kaisar Naga Long Ling Qiao, dengarkan baik-baik. Dongzu Kunsu, Susian Mei. Ketika Kaisar Naga mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Susian Mei, matanya tiba-tiba melebar dan seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan berkata dengan tidak percaya, kamu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu dari Kunsu. Susian Mei tersenyum dan tidak melanjutkan berbicara. Pada saat ini, dua pria keluar dari belakang Susian Mei dan mencibir, apa? Long Ling Qiao, apakah kamu tidak mengenali kami? Kaisar Naga mendengar suara familiar ini lagi. Dia mendongak dan ketika dia melihat dua sosok ini, dia berseru, itu kamu. Dongzu Kunsu, Sun Zizang. Lelaki tua berjubah ungu emas tersenyum tipis dan menatap Kaisar Naga dengan mata dingin. Orang ini jelas adalah penguasa kota Zijin, Sun Zizang. Dongzu Kunsu, Su Yanhua. Pria tua bertangan satu di samping memiliki ekspresi yang lebih dingin. Ketika dia melihat Kaisar Naga, matanya menunjukkan niat membunuh. Bab 1762 Sun Zizang dan Su Yanhua. Sun Zizang, Su Yanhua. Ketika Kaisar Naga melihat kedua orang ini berjalan keluar dari kabut, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Bahkan pedang naga ungu di tangannya hampir jatuh ke tanah karena ketakutan. Kaisar Naga menatap mereka berdua dengan tercengang, keringat menetes dari dahinya. Sun Zizang mencibir, Long Ling Qiao, sudah lama tidak bertemu. Kaisar Naga berseru, kamu belum mati. Su Yanhua berkata dengan dingin, kami secara pribadi belum mengirimmu untuk menemui Raja Neraka, bagaimana beranikah kita turun secara pribadi? Apa? Kaisar Naga berkata dengan dingin, Huff, aku tidak menyangka kalian berdua orang tua akan berani muncul di Dongzu setelah melarikan diri dari bencana Kunsu. Apa kalian tidak takut dikejar oleh Sekte Abadi Kuno dan Kerajaan Suci Pusat? Bunuh. Ketika Sun Zizang dan Su Yanhua mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Kaisar Naga, ekspresi mereka segera menjadi gelap, dan sedikit rasa dingin dan kesungguhan muncul di wajah mereka. Saudara Su, berhentilah berbicara omong kosong dengannya dan bunuh dia untuk membalaskan dendam saudara-saudara yang meninggal di Kunsu di masa lalu. Sun Zizang berkata dengan dingin, dan mengeluarkan pisau tajam yang tak tertandingi dari tas penyimpanannya. Dan Su Yanhua juga memperlihatkan pedang di tangannya. Hidupnya adalah milikku. Saat keduanya hendak mengambil tindakan, sebuah suara dingin datang dari belakang mereka bertiga. Su Yanhua, Susian Mei, dan Sun Zizang semua menoleh ke belakang, dan melihat di belakang mereka Lin Bai, yang sudah terluka parah dan sekarat, dia benar-benar berdiri dari tanah, memegang pedang iblis yang aneh dan tak tertandingi di tangannya. Dan ketika Lin Bai bangkit dari tanah, dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajahnya. Ada bunga ajaib aneh di matanya, dan sekarang dia menampakkan wajah aneh yang tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan tampak seperti menangis tetapi tidak menangis. Dan rambut hitamnya juga berubah menjadi putih keperakan saat ini. Pada saat ini, Lin Bai dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Dengan peningkatan kekuatan pedang iblis, luka Lin Bai dengan cepat pulih, dan guntur ilahi Aoki yang mengalir di tubuh Lin Bai dengan cepat berubah menjadi guntur hitam. Lin Bai berdiri, mengabaikan Sun Zizang, Su Yanhua, dan Susian Mei, dan berjalan lurus ke depan. Dinginnya dan kekejaman di wajahnya membuat ribuan makhluk hidup bergidik pada pandangan pertama. Pedang setan. Kaisar Naga berkata dengan dingin ketika dia melihat pedang tajam di tangan Lin Bai. Lin Bai mendatangi Kaisar Naga dan berkata dengan tenang, saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda.
Kaisar Naga menyipitkan matanya dan menatap Lin Bai dalam diam. Lin Bai berkata dengan acuh tak acuh, apa hubunganmu dengan Lin Duo? Desis. Ketika Kaisar Naga mendengar pertanyaan Lin Bai, dia sangat ketakutan sehingga dia segera menarik napas dan menatap Lin Bai dengan mata terbelalak. Lin Bai bertanya lagi, mengapa pedang pembunuh naga ciptaan Lin Duo jatuh ke tanganmu? Kaisar Naga tampak lebih dingin, wajahnya serius, tetapi dia tetap diam. Lin Bai melanjutkan, penguasa kota Zijin memberitahuku bahwa itu semua karenamu sehingga Lin Duo dan Li Subai jatuh ke dalam situasi seperti itu. Benarkah? Mata Kaisar Naga menyipit tajam dan dia menatap Lin Bai dengan dingin. Siapa kamu? Mengapa kamu begitu khawatir tentang Lin Duo dan Li Subai? Mengapa Sun Zizang dan Su Yanhua datang untuk menyelamatkanmu dengan cara apapun? Lin Bai, siapa kamu? Tanya Kaisar Naga. Lin Bai mencibir dan berkata, Lin Duo adalah ayahku, dan Li Subai adalah ibuku. Menurutmu siapa? Siapa aku? Klik. Mendengar kata-kata Lin Bai, Kaisar Naga merasa seolah-olah dia telah diserang oleh kilat, dan ketika wajahnya dikejutkan dengan hebat, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kamu adalah putra Lin Duo dan Li Subai. Kamu sebenarnya adalah putra mereka. Jadi kamu adalah keturunan mereka. Kaisar Naga merasa ngeri saat ini, tetapi kemudian senyum gila muncul di wajahnya, hahaha. Kamu adalah putra mereka, kamu adalah putra Lin Duo, kamu adalah putra Li Subai, Tuhan tolong aku. Hahaha, Sekte Abadi Kuno dan Kerajaan Suci Pusat khawatir mereka tidak dapat menemukan kesempatan bagi Lin Duo dan Li Subai untuk berbicara, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Anda benar-benar akan datang ke rumah mereka. Hebat, selama mereka menangkapmu, diserahkan ke Sekte Abadi Kuno dan Kerajaan Suci Pusat, saya tidak percaya Lin Duo dan Li Subai tidak akan angkat bicara. Ketika saatnya tiba, saya telah melakukan pelayanan yang baik untuk Kerajaan Suci Pusat dan Sekte Abadi Kuno, dan mereka pasti akan menghadiahiku dengan memulihkan dantianku. Ramuan ajaib. Lin Bai, terima kasih telah datang ke pintuku. Kaisar Naga tersenyum galak, dan segera melambai pedang naga ungu dan menyerang Lin Bai dengan pedang, selama aku menangkapmu hidup-hidup, aku, Long Ling Qiao, akan perjalanan seni bela diri belum berakhir. Lin Bai, menyerah saja dan tangkap dia. Kata Kaisar Naga sambil tertawa gila. Lin Bai melihat Kaisar Naga bergegas mendekat, dan segera tersenyum menghina di tangannya. Dia melambaikan pedang iblis di tangannya, dan cahaya pedang merah menyala dan bergegas menuju pedang naga ungu. Kekuatan pedang ini sama kuatnya dengan pedang naga ungu. Kaisar Naga bentrok. Segera terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Kaisar Naga terbang karena malu dan mendarat 100 meter jauhnya. Pedang tadi tidak melukai Lin Bai, melainkan menjatuhkan Kaisar Naga. Bagaimana kekuatanmu bisa meningkat begitu banyak? Kaisar Naga berkata dengan tidak percaya. Lin Bai berkata dengan dingin, maukah kamu memberiku jawaban yang kuinginkan? Ekspresi Kaisar Naga memadat dan dia menatap Lin Bai. Tiba-tiba, cahaya pedang keluar dari tangan Kaisar Naga. Ini adalah bentuk pertama dari teknik pedang pembunuh naga, tepi hijau setinggi 3 kaki. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. 4 tebasan pedang ilahi. Lin Bai maju selangkah dan menebas ke depan. Cahaya pedang hitam terbang menjauh dan mengenai pedang naga ungu. Jepret. Terdengar suara tajam. Kekuatan besar itu langsung menghempaskan Kaisar Naga. Bunga ajaib mekar, memberi Lin Bai berkah kekuatan yang sangat besar. Hanya dengan satu serangan pedang, Kaisar Naga terlempar terbang. Puff! Kaisar Naga jatuh ke tanah dan memuntahkan darah dari mulutnya. Pada saat ini, Kaisar Naga tidak lagi memiliki aura agung dan mendominasi yang dia miliki sekarang. Sebaliknya, dia berada dalam keadaan malu. Pakaiannya dipotong-potong oleh pedang iblis di banyak tempat, rambutnya berantakan, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Lin Bai mengambil satu langkah ke depan, bergegas menuju Kaisar Naga, dan menebas Kaisar Naga kembali dengan pedang lain, memuntahkan darah. Teknik rahasia jiwa bela diri. Pencarian jiwa. Kaisar Naga terluka parah oleh pedang Lin Bai. Segera, Lin Bai bergegas pergi dalam satu langkah. Teknik rahasia jiwa bela diri yang menelan jiwa pedang dilepaskan. Lin Bai menyerang Kaisar Naga dengan telapak tangan di atas kepalanya, dia mulai memeriksa ingatan di benak Kaisar Naga. Lin Bai, kamu memaksaku. Kaisar Naga meraung dengan gigi terkatup pada saat ini. Dia segera mengeluarkan tas penyimpanannya, dan sebuah plakat giok jatuh ke telapak tangannya dan tiba-tiba dihancurkan olehnya. Di tablet giok, Lin Bai melirik dan melihat kata, Dewa Kuno. Lin Bai, tidak. Sun Zizang dan Su Yanhua berteriak pada saat ini, bergegas maju untuk menghentikan Kaisar Naga menghancurkan plakat giok, tetapi saat mereka bergegas maju, plakat giok telah hancur. Hahaha, sudah larut, sudah terlambat. Orang-orang kuat dari Sekte Abadi Kuno akan segera datang. Kalian sisa-sisa Kunsu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kaisar Naga meraung,
dan aku telah melakukan sesuatu yang baik dengan mengungkap sisa-sisa Kunsu. Saya sekali lagi akan diberi hadiah oleh Sekte Abadi Kuno dan Kerajaan Suci Pusat, memperbaiki dantian saya, dan menjadi penguasa terkuat di benua timur. Hahaha. Kaisar Naga tertawa liar. Bab 1763 orang kuat dari Sekte Abadi Kuno. Gemuruh. Ketika Kaisar Naga menghancurkan token giok itu, tiba-tiba terdengar suara keras dan menggemparkan bumi di dalam kabut. Lin Bai mendongak kaget. Di atas kepala Kaisar Naga, pusaran besar mulai mengembun. Ada fluktuasi kekuatan yang mengerikan di pusaran itu, seolah-olah raksasa kuno akan bangkit darinya. Tidak, orang kuat dari Sekte Abadi Kuno ada di sini, Xian Mei, segera bawa Lin Bai pergi. Pada saat ini, Su Yanhua berteriak dengan penuh semangat. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Pada saat ini, kekuatan spiritual Kaisar Naga bergetar, dan dia mengibaskan telapak tangan kepala Lin Bai, membuat Lin Bai tidak dapat terus menggunakan metode rahasia pencarian jiwa. Sebaliknya, Lin Bai dikirim terbang lebih dari 100 meter. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia berkata, sayang sekali. Saya masih kekurangan teknik rahasia pencarian jiwa, dan kemudian saya bisa melihat ingatannya. Kaisar Naga mengguncang punggung Lin Bai. Kabut hitam muncul di atas kepala, meraung, semangat bela diri. Sun Zizang dan Su Yanhua buru-buru datang ke sisi Lin Bai dan berkata, Lin Bai, cepat pergi, orang-orang kuat dari Sekte Abadi Kuno akan datang. Lin Bai melihat pusaran yang kental, secara bertahap membuka lubang cacing luar angkasa, memungkinkan orang kuat di sisi lain untuk lewat. Simpan semuanya untukku. Kaisar Naga berkata sambil tersenyum liar. Pada saat ini, jiwa bela dirinya telah terkondensasi, dan itu adalah naga emas panjang yang tertanam di pedang. Roh bela diri Kaisar Naga, roh bela diri surgawi kelas 9, roh pedang naga melingkar. Naga melingkar. Kaisar Naga menggunakan semangat bela dirinya, dan naga emas serta bilah pedang emas menyerangnya dengan pedang yang ganas. Kekuatan yang kuat hampir bisa secara langsung membunuh prajurit kesempurnaan agung alam Dewa Yang. Lin Bai, tidakkah kamu ingin mengetahui hubungan antara aku dan ayahmu Lin Duo? Tidakkah kamu ingin tahu mengapa teknik pedang pembunuh naga jatuh ke tanganku? Tidakkah kamu ingin tahu mengapa orang tuamu apakah kamu pernah mengalami situasi seperti ini? Kaisar Naga menatap Lin Bai dan berkata sambil tersenyum. Orang-orang kuat dari Sekte Abadi Kuno akan datang melalui lubang cacing luar angkasa. Dengan dukungan dari Sekte Abadi Kuno, Kaisar Naga tidak akan takut pada Sun Zizang dan Su Yanhua. Awalnya, Su Xianmei datang ke Lin Bai saat ini dan ingin membawa Lin Bai pergi, tetapi ketika Lin Bai mendengar apa yang dikatakan Kaisar Naga, dia tertegun sejenak dan menatap Kaisar Naga dengan tatapan kosong. Kaisar Naga tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, ya, ini aku, ini semua aku. Orang tuamu berada dalam situasi seperti ini, itu semua karena aku. Kunsu, itu juga karena aku. Hahaha. Kaisar Naga tertawa liar dan berkata, Lin Bai, ayo pergi. Su Xianmei datang ke sisi Lin Bai, menarik Lin Bai untuk pergi. Pada saat ini, wajah Lin Bai menjadi dingin dan dia berkata, bahkan jika aku tidak mendapat kabar apapun tentang orang tuaku darimu hari ini, aku akan membunuhmu hari ini. Lin Bai mengusir Su Xianmei dan menyerang dengan pedang iblis di tangannya. Ayo maju, idiot. Ayahmu bodoh, kamu bahkan lebih bodoh dari ayahmu. Kaisar ini jelas ingin menahanmu, tetapi kamu masih bergegas maju seperti orang bodoh. Tunggu, tunggu orang kuat. Dari Sekte Abadi Kuno untuk Ayo. Setelah itu, kalian semua harus mati. Kaisar Naga tertawa liar dan berkata dengan provokatif, Lin Bai, dalam 3 tarikan napas orang kuat dari Sekte Abadi Kuno akan datang, bisakah kau membunuhku dalam 3 tarikan napas? Hahaha, jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu 1 nafas. Lin Bai bergegas menuju Kaisar Naga. Kekuatan 3 konsepsi artistik dipadatkan pada pedang iblis. Pada saat ini, Lin Bai mengerahkan seluruh kekuatannya secara ekstrim. Su Xian. 3 pikiran membunuh, hujan badai, dan aurora bergabung menjadi satu. Di bawah pengaruh jiwa pedang yang melahap pada saat ini, mereka terintegrasi dengan sempurna ke dalam pedang iblis, dan dia menebas dengan 1 pedang. Kaisar Naga merasakan kekuatan mengerikan dari pedang ini dan hendak membuka dunia. Dia segera berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Setelah Kaisar Naga sangat terkejut, dia buru-buru menggunakan semua kekuatan spiritualnya. Jiwa pedang naga melingkar di atas kepalanya mulai bergerak cepat pada saat ini, dan teknik rahasia jiwa bela diri digunakan lagi. Teknik rahasia jiwa bela diri. Naga melingkar. Kaisar Naga meraung dengan marah. Seekor naga emas muncul dari jiwa pedang emas dan meraung ke arah Lin Bai dengan gigi dan cakarnya. Pada saat yang sama, pedang emas lainnya juga bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai membunuhnya dan pergi.
Bertabrakan dengan pedang Zuxian Lin Bai, suara keras dan menggemparkan bumi menyebar. Dan dalam sekejap, pedang Lin Bai menghancurkan semua serangan Kaisar Naga, dan energi pedang yang tak terhentikan mengalir ke depan Kaisar Naga. Tidak, 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 seru Kaisar Naga. Pada saat ini, di pusaran air di atas Kaisar Naga, sesosok tubuh perlahan muncul. Orang kuat dari Sekte Abadi Kuno, selamatkan aku. Kaisar Naga berteriak pada sosok di pusaran air dengan suara serak. Tapi saat dia berteriak, tubuhnya ditelan oleh energi pedang Lin Bai, dan tiba-tiba meledak, bola daging dan darah beterbangan, dan darah berceceran di tempat. Kaisar Kekaisaran Qinglong, Long Lingqiao, meninggal. Dan ketika Lin Bai membunuh Long Lingqiao dengan satu pedang, sosok di pusaran air juga keluar. Ini adalah seorang lelaki tua kurus, mengenakan jubah abu-abu, dengan janggut di dagunya, dan matanya tertunduk. Setelah dia keluar dari pusaran air, matanya mengamati dunia, dan matanya yang sedikit menyipit menunjukkan ekspresi dingin. Dia hanya berdiri di udara, dan tekanan kuatnya begitu mengejutkan hingga dunia menjadi pucat. Long Lingqiao, apa maksudmu dengan menghancurkan jimat giok dan memanggilku ke sini? Hah, Long Lingqiao sudah mati. Orang kuat dari Sekte Abadi Kuno berkata dengan tidak sabar. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia terkejut saat merasakan nafas Long Lingqiao dengan cepat menghilang di dunia. Pada saat ini, ekspresi Su Yanhua dan Sun Zizang menjadi dingin. Setelah melihat ke arah Lin Bai, sebuah transmisi suara masuk ke telinga Lin Bai, berkata, Lin Bai, jawaban yang kamu inginkan ada di Dongzu Kunsu. Su Yanhua berkata Yin Dao, awalnya kami seharusnya memberitahu Anda segalanya tentang masalah ini, tetapi sekarang orang-orang kuat dari Sekte Abadi Kuno tiba-tiba tiba, dan kami tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda secara detail. Jika Anda ingin menemukan jawabannya, pergi ke Dongzu, pergi Kunsu. Pergi ke Akademi Dongzu dan temukan Lan Ling. Dia akan memberitahumu cara menuju ke Kunsu. Beberapa kata singkat dari Sun Zizang dan Su Yanhua sampai ke telinga Lin Bai. Orang tua berjubah abu-abu dari Sekte Abadi Kuno menundukkan kepalanya dan melihat pedang iblis di tangan Lin Bai. Dia segera terkejut dan berkata, saya tidak menyangka bahwa pedang iblis yang menghilang di benua kuno sebenarnya adalah di ranah semua negara di Dongzu. Segera, lelaki tua berjubah abu-abu dari Sekte Abadi Kuno mengangkat tangannya, dan kekuatan kasar langsung mengambil pedang iblis dari tangan Lin Bai. Meskipun Lin Bai mencoba yang terbaik untuk memegangnya pedang iblis dengan erat, dia masih tidak bisa menahan tarikan suatu kekuatan. Pedang iblis terbang dari tangan Lin Bai dan jatuh ke tangan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Pedang iblis pergi, dan kekuatan bunga iblis berangsur-angsur menghilang. Lin Bai kembali ke penampilan aslinya lagi, tampak pucat pada pria kuat dari Sekte Abadi Kuno di atas kepalanya. Zhang Chao, lama tidak bertemu. Sun Zizang berkata dengan dingin saat ini. Orang tua berjubah abu-abu dari Sekte Abadi Kuno sedang bermain dengan pedang iblis sambil tersenyum. Ketika dia mendengar suara itu, dia mendongak dan melihat Sun Zizang dan Su Yanhua. Dia segera berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, sisa-sisa Kunsu. Sun Zizang dan Su Yanhua. Bab 1764 Sisa-sisa Kunsu. Sisa-sisa Kunsu, Sun Zizang dan Su Yanhua. Apakah karena kamu Long Lingqiao mengirimiku surat itu? Apakah kamu membunuh Long Lingqiao? Zhang Chao, lelaki tua berjubah abu-abu dari Sekte Abadi Kuno bertanya dengan dingin. Sun Zizang berkata dengan dingin, saat kalian Sekte Abadi Kuno dan Kerajaan Suci Pusat menyerbu Kunsu, hari ini kita harus menyelesaikan pertikaian berdarah apapun yang terjadi. Su Yanhua berkata dengan dingin, Long Lingqiao sudah mati, ini hanyalah permulaan. Sun Zizang bertanya, bagaimana kabar saudara Lin Duo dan Li Subai? Zhang Chao mencibir, oke, setelah aku menangkapmu, secara alami aku akan mengirimmu untuk menemui mereka. Saat dia berbicara, Zhang Chao mengangkat tangannya, dan pedang naga ungu jatuh ke tangannya. Dia tiba-tiba mendorong ke depan, dan cahaya pedang yang menakutkan menembus kehampaan dan menyapu sejauh puluhan ribu mil. Pedang ini secara langsung merobek ibu kota Kekaisaran Qinglong menjadi dua bagian. Di bawah kekuatan pedang ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota Kekaisaran Qinglong terbunuh seketika. Pada saat ini, Sun Zizang dan Su Yanhua mengeluarkan bilah pedang mereka dan menggunakan keterampilan pedang mereka untuk bergegas menuju Zhang Chao. Mereka bertiga segera mulai bertarung sengit di udara. Ahem. Lin Bai melihat pertarungan antara Zhang Chao, Su Yanhua, dan Sun Zizang dengan wajah pucat, dan berkata dengan tidak percaya, kekuatan kultivasi seperti itu setidaknya harus memiliki alam hidup dan mati. Su Xianmei berdiri di samping Lin Bai. Berkata dengan tenang, jangan khawatir. Bahkan jika ayahku dan senior Sun Zizang bukan tandingan pria kuat dari Sekte Abadi Kuno ini, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Sebaliknya, mereka mengambil tindakan dan membuat kita aman.
Sekarang orang kuat dari Sekte Abadi Kuno ini telah memutuskan bahwa ayahku dan senior Sun Zizang yang membunuh Long Lingqiao, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Di ibu kota Kekaisaran Qinglong, segera terjadi perkelahian karena ketiga orang kuat yang menentang langit ini. Pertarungan itu dibakar habis, dan kekuatan mengerikan dilepaskan sepenuhnya. Tidak lama kemudian, Sun Zizang dan Su Yanhua menggunakan kultivasi mereka dan bergegas keluar dari Kekaisaran Qinglong. Sun Zizang dan Su Yanhua bekerja sama untuk keluar dari Kekaisaran Qinglong, tetapi Zhang Chao segera menggunakan kultivasinya untuk mengejar ketinggalan. Kabut telah hilang. Su Xianmei membantu Lin Bai keluar dari reruntuhan Istana Qinglong. Bai Xiao Xiao, Tai Haitang, Jian Xuan dan lainnya mendekat. Jian Xuan bertanya dengan tergesa-gesa, adik laki-laki Lin Bai, apa yang terjadi sekarang? Mengapa awan kabut tiba-tiba menyelimuti Istana Qinglong dan kami tidak dapat melihat apapun? Bai Xiao Xiao mengangkat kepalanya dan melihat ke cakrawala dan berkata, penerbangan. Tadi apa tiga pelangi yang keluar? Mereka begitu kuat dalam kultivasi, setidaknya mereka harus kuat di alam hidup dan mati. Tai Haitang bertanya sambil tersenyum, di mana Long Lingqiao? Bajingan tua itu, sudahkah kamu membunuhnya? Lin Bai terbatuk ringan, bekas darah meluap dari sudut mulutnya, wajahnya menjadi lebih pucat, dan dia berkata dengan ringan, saya tidak tahu dari mana ketiga orang kuat itu berasal. Adapun Long Lingqiao, dia telah dibunuh olehku. Itu hilang. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa Long Lingqiao telah mati. Pada saat ini, Chu Jiangliu, yang mengenakan seragam militer, memimpin pasukan keluarga Chu ke alun-alun Istana Qinglong dan berkata dengan tergesa-gesa, Yang Mulia Kaisar Xiao, Tuan Jian, apakah Anda baik-baik saja? Lin Bai berkata dengan ragu, Chu Jiangliu, bukankah saya meminta Anda untuk memimpin pasukan kembali ke kerajaan Shenwu? Chu Jiangliu terkekeh dan berkata, Pangeran Jian, harap tenang. Saya awalnya ingin kembali ke kerajaan Shenwu, tetapi setelah hanya mengambil beberapa langkah, menurutku Tuan Pedang perlu menyelamatkan kita, jadi kita ada di sini lagi. Selain itu, bawahanku menebak bahwa dengan kepribadian Tuan Pedang, jika Penatua Jibei telah diselamatkan dengan selamat, Tuan Pedang tidak akan datang secara pribadi untuk memberiku perintah. Seharusnya Yang Mulia, Kaisar Xiao, ada di sini untuk menyampaikan perintah itu. Jadi, setelah semua spekulasiku, aku tidak mematuhi perintah Tuan Pedang dan terus memimpin pasukan ke Kekaisaran Qinglong. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum malu. Lin Bai tertegun dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sedikit. Bai Xiao Xiao berkata, Chu Jiangliu, karena kamu di sini, itu sangat bagus. Di mana pasukan keluarga Chu sekarang? Chu Jiangliu berkata dengan tergesa-gesa, mereka telah memasuki ibu kota Kekaisaran. Bai Xiao Xiao berkata, oke. Lin Bai melihat tatapan licik di mata Bai Xiao Xiao dan tahu persis apa yang ingin dia lakukan. Sekarang Long Lingqiao baru saja meninggal, ini adalah kesempatan besar untuk mengambil alih Kekaisaran Qinglong. Bai Xiao Xiao berkata, Lin Bai, kamu turun dan istirahat dulu. Biarkan aku menangani hal selanjutnya. Master Pedang, kepala sekolah dari Sekte Pedang Tongtian, datang pada saat ini dan berkata, Lin Bai, di ibu kota Kekaisaran Qinglong di luar, ada sebuah istana, yang merupakan wilayah pribadi Sekte Pedang Tongtian kita. Ayo pergi ke sana untuk beristirahat dulu. Wajah Master Pedang juga pucat. Dia terluka oleh pedang naga ungu sekarang dan saat ini dia juga perlu merawat dirinya agar kembali sehat. Terima kasih, Tuan Pedang. Lin Bai mengangguk ringan. Ahli pedang dari Sekte Pedang Tongtian berkata kepada Bai Xiao Xiao lagi, Yang Mulia, Kaisar Xiao, karena Sekte Pedang Tongtian kami telah putus dengan Kekaisaran Qinglong, Sekte Pedang Tongtian bersedia membantu Yang Mulia Kaisar Xiao. Suyan, Guijing, Anda dan pemimpin puncak dari 72 puncak akan tinggal dan mendengarkan perintah Yang Mulia Kaisar Xiao. Sang Master Pedang berkata dengan tenang. Terima kasih, Tuan Pedang, kata Bai Xiao Xiao sambil menangkupkan tangan. Guijing dan Suyan mengangguk sedikit, memandang Bai Xiao Xiao dan berkata, saya telah bertemu Kaisar Xiao. Setelah itu, Lin Bai, Jian Zun, Jibei, Jian Xuan, Tai Haitang dan yang lainnya kembali ke istana Sekte Pedang Tongtian terlebih dahulu. Istirahat. Sebelum pergi, Lin Bai merasakan niat membunuh. Ketika dia melihat ke belakang, dia kebetulan berhadapan langsung dengan pemimpin tertinggi Sekte Segel Suci. Kepala sekolah Master Pedang berkata dengan lembut, jangan khawatir, kepala sekolah dari Sekte Segel Suci adalah seekor rubah tua. Karena kamu telah membunuh Qin Wuyan dan Long Lingqiao sekarang, dia secara alami tidak akan mengambil tindakan terhadapmu sekarang. Jika kita tidak 100% yakin, rubah tua ini tidak akan menyerang siapapun dengan mudah. Master Pedang, sang pemimpin, sepertinya telah mengetahui niat membunuh dari pemimpin Sekte Segel Suci, dan berkata dengan tenang.
Mendengar kata-kata Master Pedang, Lin Bai benar-benar menemukan bahwa niat membunuh pemimpin Sekte Segel Suci dengan cepat mereda, dan dia menunjukkan senyuman yang menunjukkan kebaikan kepada Lin Bai. Lin Bai juga tersenyum sedikit dan tidak mengambil hati niat membunuh pemimpin Sekte Segel Suci. Sesampainya di istana Sekte Pedang Tongtian, Lin Bai pergi terlebih dahulu untuk menyembuhkan lukanya, dan Su Xianmei mengirimi Lin Bai sejumlah besar pil penyembuhan, yang mengembalikan Lin Bai ke kondisi prima dalam waktu singkat. Tapi Lin Bai masih bisa melihat bahwa Su Xianmei mengerutkan kening, seolah dia mengkhawatirkan sesuatu. 7 hari kemudian, Lin Bai memulihkannya seperti sebelumnya, dan pada hari ini, Su Xianmei datang ke halaman Lin Bai lagi, dengan senyuman di wajahnya. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya tidak melihat senyum Suster Su selama beberapa hari. Su Xianmei tersenyum dan berkata, kamu sangat suka melihat adikmu tersenyum, lalu menikahkan adikmu di rumah sehingga kamu dapat melihatnya setiap hari. Senyuman saudari telah berubah. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia berkata, Saudari Su, karena suasana hatimu sedang baik sekarang, apakah senior Sun Zizang dan Su Yanhua sudah keluar dari bahaya? Bab 1765, Ilmu Pedang Tongtian. Su Xianmei mengerutkan kening akhir-akhir ini, jelas khawatir apakah Su Yanhua dan Sun Zizang dapat melarikan diri dari bahaya di tangan orang kuat dari Sekte Abadi Kuno. Dan inilah yang paling dikhawatirkan Lin Bai. Meskipun orang kuat dari Sekte Abadi Kuno mengambil pedang iblis Lin Bai, ada segel di pedang iblis. Jika segelnya tidak dibuka, pedang iblis tidak akan bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Dan hanya Lin Bai di benua kuno ini yang dapat menggunakan pedang iblis untuk mengintensifkan kekuatan bunga iblis, yang menjadikan pedang iblis efektif. Dengan kata lain, kecuali Lin Bai, orang lain di benua kuno hanya dapat melihatnya dan tidak dapat menunjukkan kekuatannya bahkan jika mereka memperoleh pedang iblis. Terlebih lagi, pedang iblis adalah salah satu dari 10 senjata ajaib di benua kuno. Lin Bai pasti akan menimbulkan banyak masalah bagi Lin Bai. Untuk saat ini, pedang itu akan disimpan di tangan orang kuat dari Sekte Abadi Kuno sampai Lin Bai dapat menggunakannya. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, pergi saja dan ambil kembali. Su Xianmei tersenyum tipis, saya menerima berita dari ayah saya setengah jam yang lalu, mengatakan bahwa mereka telah membuang orang kuat dari Sekte Abadi Kuno di wilayah Banan. Tidak apa-apa. Sekarang. Tetapi mereka Anda tidak dapat kembali lagi ke alam 10.000 kerajaan, jadi aku memintamu untuk pergi ke Dongzu sesegera mungkin. Su Xianmei menatap Lin Bai dengan mata indahnya dengan penuh kerinduan dan berkata. Lin Bai menghela nafas lega dan berkata, bagus kalau mereka baik-baik saja. Saudari Su, apa hubungan antara Long Ling Qiao dan ayahku? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Xianmei tersenyum dan berkata, kamu akan mengerti setelah kamu menemukan Dongzu Kunsu. Lin Bai, Kunsu adalah penyebab segalanya. Itu telah mengubah kehidupan banyak orang, termasuk kamu dan aku. Oke, jangan tanya ada pertanyaan lagi. Lagi pula, pada dasarnya Anda telah menyelesaikan pekerjaan Anda di wilayah 10.000 kerajaan. Anda juga telah membunuh 6 monster Lingnan, dan tingkat kultivasi Anda telah dinaikkan ke alam Yangshen tingkat ke-6. Dongzu, sekarang, bukan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya, sudah waktunya pergi ke Dongzu. Kakak akan menunggumu di Dongzu. Selain itu, kembalikan kompas Netherworld kepadaku. Su Xianmei berkata dengan ringan. Lin Bai mengeluarkan Nether Compass dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Xianmei. Su Xianmei berkata, Lin Bai, saya mengingatkan Anda, jangan pernah menanyakan berita apapun tentang Paman Lin Duo dan Li Subai di Menara Tianbao. Di Menara Tianbao, Anda tidak boleh mempercayai siapapun kecuali saya. Mengerti? Lin Bai mengangguk sedikit. Su Xianmei berkata, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Aku akan pergi ke Dongzu dan menunggumu di sana. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Kami telah menunggu lebih dari 20 tahun, dan itu tidak cukup. Tahun. Setelah mendengar instruksi Su Xianmei, Lin Bai menjadi sangat serius. Setengah hari kemudian, Su Xianmei meninggalkan Kekaisaran Qinglong dan pergi ke Dongzu. Setelah Lin Bai mengucapkan selamat tinggal kepada Su Xianmei, dia baru saja kembali ke istana ketika dia melihat ahli pedang berdiri di tepi danau, dengan tangan di belakang punggung dan matanya menatap jauh ke cakrawala. Lin Bai berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, Tuan Pedang Tuan. Tuan Pedang Tuan kembali menatap Lin Bai dan berkata dengan dingin, berapa banyak rahasia yang kamu miliki, ceritakan padaku bersama-sama. Lin Bai tersenyum berkata, tidak lagi, semuanya hilang. Nah, karena tidak ada rahasia lagi, sekarang saya ingin Anda kembali ke Sekte Pedang Tongtian dan terus menjadi Master Pedang Muda. Bagaimana menurut Anda? Kepala Master Pedang bertanya dengan tenang. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Pedang, aku khawatir. Aku tidak bisa menerima nasibku. Aku telah memutuskan untuk pergi ke Dongzu.
Selain itu, musuh aku akan kuhadapi di masa depan. Aku khawatir itu puluhan kali lebih kuat daripada Long Ling Qiao. Kebetulan aku sudah membersihkan hubunganku dengan Sekte Pedang Tongtian sekarang, jadi lebih baik jangan terlibat lagi. Tapi jangan khawatir, Master Pedang Master, meskipun saya bukan Master Pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, tapi saya pernah berkata bahwa selama Sekte Pedang Tongtian dalam bahaya, saya, Lin Bai, akan segera kembali dengan segenap kekuatanku selama aku masih punya nafas. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh sambil menangkupkan tinjunya. Kepala ahli pedang menghela nafas pelan dan berkata, aku tahu kamu akan menjawab seperti ini, lupakan saja, setiap orang memiliki ambisinya sendiri, dan kamu memiliki jalanmu sendiri. Meskipun wilayah dunia sangat luas, untuk naga sejati jenius tingkat sepertimu itu masih terlalu muda. Karena kamu telah memutuskan untuk meninggalkan wilayah semua bangsa, aku akan memberimu hadiah. Setelah mengatakan itu, sang master pedang mengeluarkan sebuah buku kuno dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai mengambilnya dan melihatnya, dan langsung terkejut, ini adalah volume ketiga ilmu pedang Tongtian. Kepala sekolah. Master pedang berkata, awalnya, ilmu pedang Tongtian ada di Sekte Pedang Tongtian, dan ada 5 volume, tapi 100 tahun yang lalu seorang ahli pedang membawa volume kelima ke Dongzu dan menghilang. Dan 50 tahun yang lalu, master lain membawa volume lain ke Dongzu dan menghilang lagi. Jadi sekarang di Tanah Lingnan, meskipun semua orang tahu bahwa ada 5 jilid teknik pedang Tongtian, sebenarnya hanya ada 3 jilid di Sekte Pedang Tongtian sekarang. 2 jilid lainnya telah hilang. Saya akan menyerahkan jilid ketiga kepada Anda hari ini, dan Anda juga mengakui bahwa Anda adalah murid dari Sekte Pedang Tongtian dan akan pergi ke Dongzu lagi, jadi saya harap jika Anda adalah di Dongzu kami telah menemukan informasi tentang 2 jilid lainnya. Kami harus membantu Sekte Pedang Tongtian untuk menemukan 2 jilid lainnya. Apakah mungkin? Kata sang ahli pedang. Lin Bai mengangguk dan berkata, ya, jika saya menemukan keberadaan 2 gulungan lainnya di Dongzu, saya pasti akan mengirimnya kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Kepala sekolah. Master pedang mengangguk sedikit dan berkata, sekarang urusan di Kekaisaran Qinglong hampir berakhir. Kaisar Xiao juga telah sepenuhnya mengambil kendali Kekaisaran Qinglong. Selanjutnya, kita harus melihat bagaimana Kaisar Xiao akan melenyapkan para pemberontak itu. Saya juga akan membawa murid-murid Sekte Pedang Tongtian dan kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Terima kasih atas pedangnya kali ini. Tolong bantu saya. Lin Bai berkata dengan penuh rasa terima kasih. Haha, Lin Bai, kembalilah lebih sering. Kamu akan selalu mendapat tempat di Master Pedang Muda Sekte Pedang Tongtian. Kepala sekolah Master Pedang terkekeh dan pergi dengan langkah cepat. Pada hari kedua, Master Pedang membawa para prajurit dari Sekte Pedang Tongtian kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Setelah mengantar Master Pedang dan murid lain dari Sekte Pedang Tongtian, Lin Bai kembali ke istana dengan banyak pemikiran. Dia melihat ke halaman Ji Bei dan Jian Xuan, dengan ekspresi suram di wajahnya yang sulit. Untuk melepaskan diri. Akhirnya, Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan sampai ke halaman penatua Ji Bei dan Jian Xuan. Penatua Ji Bei, kakak laki-laki Jian Xuan. Lin Bai mengetuk pintu dan bertanya dengan suara rendah. Adik laki-laki Lin Bai, kamu akhirnya sampai di sini. Jian Xuan membuka pintu dan berkata sambil tertawa. Ji Bei duduk di halaman dan berkata sambil tersenyum, Lin Bai, cepat masuk. Lin Bai tampak murung dan sedikit kesakitan. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Penatua Ji Bei, saudara Jian Xuan, saya, Lin Bai, memiliki jiwa yang bersalah. Sekte Pedang, jika bukan karena aku, Sekte Lingjian tidak akan. Ji Bei buru-buru menyela, Lin Bai, apa yang kamu bicarakan? Su Chang bukan hanya musuhmu, tetapi juga musuh Sekte Lingjian kita. Musuh. Apakah kamu lupa bahwa tuan terakhir dari Sekte Lingjian dibunuh oleh Susan? Jadi, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri atas masalah ini, tapi kami harus berterima kasih karena telah membunuh Su Chang, balas dendam lebih dari 30.000 murid tak berdosa dari Sekte Lingjian, dan balas dendam Sekte sebelumnya. Tanda pisah tanda hubung. Tanda pisah tanda hubung. Pes, teman-teman, jilid ketiga, pertumpahan darah di Lingnan, akan berakhir besok. Volume keempat, Dongzu Kunsu, akan segera dimulai. Dan hari ini, tanggal 7 September tahun 2018, juga merupakan hari spesial bagi Kaisar Pedang. Tahun lalu, pada tanggal 7 September tahun 2017, bab pertama, Kaisar Pedang yang mengejutkan, diserialkan di internet, memulai kebangkitan, Lin Bai. Hari ini adalah hari jadi pertama, Kaisar Pedang yang mengejutkan. Ada 365 hari dalam setahun, dan dalam tahun yang singkat ini, jumlah kata yang diperbarui dari Kaisar Pedang yang mengejutkan, mencapai 3,944 juta. Rata-rata 10.000 kata pembaruan per hari.
Meskipun Dijian tidak berani menyombongkan diri bahwa dia bekerja sangat keras, dia jelas merupakan salah satu penulis terkini di dunia novel saat ini. Mungkin menurut Anda 10.000 kata bukanlah masalah besar, tetapi bagi seorang penulis kode, ini adalah tantangan besar. Dijian pernah mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri dengan nada mencela diri sendiri, saat saya belajar, saya butuh waktu seharian penuh untuk menulis esai sepanjang 800 kata. Siapa sangka saya sebenarnya bisa menulis buku dengan jutaan kata. Apa tentang novelnya? Dijian sangat berterima kasih kepada semua teman, veteran, dan teman buku yang telah menemani saya sepanjang perjalanan ini. Dukungan dan dorongan kalianlah yang memungkinkan Dijian untuk bertahan dan menulis 10.000 kata update setiap hari. Suara rekomendasi dan tiket bulanan Andalah yang memberikan motivasi kepada Dijian untuk terus menulis. Kaulah yang memberi Kaisar Pedang segalanya. Kaisar Pedang, terima kasih. Bab 1766 Akademi Dongsu. Jianxuan mengeluarkan anggur dari tas penyimpanannya Jibei, Lin Bai, dan Jianxuan duduk, masing-masing memegang sebotol anggur, dan mulai minum dengan gembira. Meskipun Jibei ditangkap oleh Kekaisaran Qinglong, untungnya setelah diselamatkan, Su Xianmei mengirimkan banyak pil penyembuhan, yang memungkinkan luka dan tingkat kultivasi Jibei pulih, dan tingkat kultivasinya bahkan menembus ke alam Feitian tingkat kedua. Elder Jibei, apa rencanamu selanjutnya? Lin Bai bertanya setelah minum selama 3 putaran. Jibei menghela nafas pelan dan berkata sambil tersenyum, rencana apa yang dimiliki orang tua jahat sepertiku? Aku tidak memikirkanmu. Kamu masih muda dan penuh vitalitas. Kamu bisa pergi ke Dongzu dan membuat nama besar. Bagi saya berencana untuk membuat nama besar di Dongzu. Setelah beristirahat sebentar di Lingnan, mereka kembali ke Lingdong untuk mengumpulkan semua prajurit yang melarikan diri dari Sekte Lingjian dan membangun kembali Sekte Lingjian. Lin Bai dan Jianxuan keduanya mengangguk diam-diam. Meskipun Sekte Lingjian telah menderita kerugian besar sebelumnya, sebagai murid Sekte Lingjian, meskipun dihancurkan, sebagai murid, saya masih berharap untuk menghidupkannya kembali. Penatua Jibei, setelah saya menyelesaikan urusan di Lingnan, saya akan kembali ke Lingdong bersama Anda. Kebetulan saya juga memiliki sesuatu untuk dilakukan. Selain itu, saya juga memiliki tanggung jawab untuk Sekte Lingjian. Saya akan pergi kembali untuk membantumu membangun kembali Lingdong. Sekte Pedang, kata Lin Bai ringan. Jibei sedikit mengangguk dan setuju. Lin Bai bertanya lagi, saudara senior Jianxuan, bagaimana denganmu? Saya belum mendengar kabar dari Anda di Lingnan dan Lingdong dalam beberapa tahun terakhir. Kemana saja Anda? Jianxuan terkekeh, hari itu kami berpisah di Sekte Lingjian. Setelah itu, saya pergi ke wilayah Suantian di sebelah wilayah 10.000 kerajaan untuk berlatih. Kekuatan wilayah Suantian lebih tinggi daripada wilayah 10.000 kerajaan, dan terdapat banyak sumber daya budidaya. Selain itu, ada banyak orang kuat. Saya dapat meningkat lebih cepat dengan bersaing dengan mereka. Setelah urusan di Lingnan selesai, saya akan kembali ke wilayah Suantian. Bagaimanapun, Akademi Dongzu akan segera mulai merekrut siswa. Saya ingin pergi ke Akademi Dongzu untuk berkunjung. Jianxuan berkata sambil terkekeh. Akademi Dongzu. Ketika Lin Bai mendengar nama itu, ekspresinya langsung membeku. Lin Bai teringat ketika mereka menghadapi orang kuat dari Sekte Abadi Kuno, Su Yanhua dan Sun Zizang sama-sama mengirim pesan ke Lin Bai, memintanya pergi ke Akademi Dongzu untuk mencari pria bernama Lan Ling. Dan prajurit bernama Lan Ling ini akan memberitahu Lin Bai cara menemukan Kunsu. Kunsu? Lin Bai masih tidak tahu di mana itu, tetapi setelah mendengar orang kuat dari Sekte Abadi Kuno menyebut Sun Zizang dan Su Yanhua sebagai sisa-sisa Kunsu, Lin Bai menduga bahwa tempat ini mungkin terkait erat dengan kontak Lin Duo. Awalnya, Lin Bai berencana untuk pergi ke Akademi Dongzu setelah menyelesaikan masalah di Lingnan. Sekarang dia mendengar bahwa Jianxuan juga akan pergi ke Akademi Dongzu. Lin Bai sangat gembira. Kakak senior Jianxuan, apakah kamu tahu Akademi Dongzu? Tempat apa ini dan mengapa aku belum pernah mendengarnya? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Territory of All Nations adalah salah satu dari puluhan juta wilayah di benua timur. Sekarang Lin Bai bisa dibilang berdiri di puncak prajurit di Territory of All Nations, namun Lin Bai belum pernah mendengar nama Akademi Dongzu. Di wilayah segala bangsa, Jianxuan berkata dengan tenang, Akademi Dongzu adalah tempat berkumpulnya para jenius di Dongzu. Saudara muda Lin Bai, setelah Anda memasuki Dongzu, Anda akan mendengar banyak legenda orang kuat. Selama Anda berada di Dongzu, orang-orang kuat yang telah meninggalkan legenda yang tak tertandingi di benua ini. Pada dasarnya terkait erat dengan Akademi Dongzu. Dan wilayah semua negara di mana kita berada. Hei, tempat ini adalah tempat paling kuat di Dongzu. Wilayah tandus jauh berbeda dari wilayah lain dalam hal sumber daya budidaya atau kemampuan prajurit. Misalnya, dalam wilayah 10.000 kerajaan, jika alam Yangshen berada di tingkat kelima atau keenam,
maka ini berarti dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam semua bangsa. Adapun pembangkit tenaga listrik di alam hidup dan mati, saya belum pernah mendengar tentang dia. Dan di domain Suantian yang saya kunjungi sebelumnya, saya bergabung dengan sekte bernama Suantian. Sekte, dengan kultivasi saya di tingkat ke-6 dari Yang Sen Realm, saya hanya murid dalam dari sekte Suantian. Dan di dalam sekte Suantian, ada 13 orang kuat di alam hidup dan mati. Jian Xuan berkata dengan ringan. Ada 13 orang kuat di alam hidup dan mati, Lin Bai sangat terkejut. Kalian pasti tahu kalau orang kuat di alam hidup dan mati muncul di alam semua bangsa, pasti akan menimbulkan keributan. Jika ada sekte dengan orang kuat di alam hidup dan mati yang bertanggung jawab, dia mungkin adalah yang tertinggi di alam semua negara. Jian Xuan melanjutkan, ya, dan dikatakan bahwa ada leluhur tertinggi di sekte Suantian yang berada dalam kondisi kematian dan kesulitan, berlatih dalam pengasingan, tetapi saya belum pernah melihatnya. Ada juga orang kuat di keadaan kematian dan kesulitan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, Lin Bai menyadari betapa tidak pentingnya wilayah 10.000 kerajaan di benua timur. Bahkan wilayah Suantian di dekatnya beberapa kali lebih kuat daripada wilayah 10.000 kerajaan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika wilayah Suantian ingin mencaplok wilayah 10.000 kerajaan, tidak diperlukan orang kuat di alam kematian dan kesulitan untuk mengambil tindakan, hanya perlu mengirimkan orang kuat di alam tersebut. Hidup dan mati untuk menguasai wilayah segala bangsa. Jian Xuan berkata, sekte Suantian adalah sekte pertama di wilayah Suantian. Seperti namanya, wilayah Suantian dinamai berdasarkan Suantian dari sekte Suantian. Anda dapat membayangkan bahwa sekte Suantian memiliki banyak sekte di wilayah Suantian. Kekuatan yang sangat kuat. Tetapi bahkan sekarang, wilayah Suantian masih belum berada di peringkat di atas Dongsu, dan bahkan hanya dapat di peringkat di akhir 10.000 wilayah Dongsu. Lin Bai sangat terkejut dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kata-kata datang. Ji Bei juga berkata dengan mata terbelalak saat ini, Jian Xuan, sekte Suantian memiliki lebih dari 10 orang kuat di alam hidup dan mati, dan orang kuat di alam kematian dan kesulitan. Kekuatan semacam ini sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan 10.000 alam Dongsu. Hanya dapat diberi peringkat di akhir. Jadi, bukankah itu berarti wilayah 10.000 kerajaan bahkan tidak dapat diberi peringkat di akhir 10.000 wilayah Dongsu? Jian Xuan berkata dengan senyum masam, ya. Ji Bei berkata sambil tersenyum masam, apakah peringkat ini akurat? Jian Xuan terkekeh dan berkata, Penatua Ji Bei, kakak senior Lin Bai, yang disebut peringkat 10.000 domain Dongsu adalah bukan omong kosong, tapi ada data yang akurat. Data ini adalah peringkat Dongsu, Akademi Benua. Begini, di Dongsu, semakin kuat wilayahnya, semakin banyak kualifikasi magang dari Akademi Dongsu, dan semakin lemah wilayahnya, semakin sedikit kualifikasi magang. Wilayah Suantian begitu kuat, tetapi hanya 10 orang yang memenuhi syarat untuk menjadi murid Akademi Dongsu setiap tahun. Sementara sekte lain yang relatif kuat di Dongsu bahkan memiliki ratusan atau ribuan orang yang memenuhi syarat. Saya mendengar bahwa, di antara 10.000 wilayah Dongsu, ada 9 wilayah utama, dan lebih dari 10.000 di antaranya telah memperoleh kualifikasi untuk menjadi murid Akademi Dongsu. Kata Jian Xuan sambil menghela nafas. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda perlu memenuhi syarat sebagai murid untuk bergabung dengan Akademi Dongsu? Jian Xuan terkekeh, saudara muda Lin Bai, Anda tidak tahu apa-apa. Akademi Dongsu berada di atas Dongsu. Tanah suci legendaris hanya menerima jenius di Akademi. Jika Anda bukan pejuang jenius, Akademi Dongsu tidak akan menerima Anda. Dan apa yang disebut kualifikasi magang adalah kuota yang diberikan ke setiap wilayah oleh Akademi Dongsu. Pemilik wilayah Suantian memiliki 10 kuota magang, yang berarti mereka yang telah memperoleh 10 kuota ini dapat pergi ke Akademi Dongsu untuk berlatih. Dan wilayah 10.000 kerajaan kita sangat lemah, bahkan Akademi Dongsu belum mengalokasikannya ke sana. Tidak ada satupun kuota. Kata Jian Xuan sambil tersenyum pahit. Begitu. Tampaknya bukan tugas yang mudah pergi ke Akademi Dongsu untuk menemukan Lanling. Lin Bai berkata sambil berpikir di dalam hatinya, jika kamu ingin pergi ke Akademi Dongsu, sepertinya kamu harus mendapatkan ini terlebih dahulu. Kualifikasi untuk menjadi murid Akademi. Bab 1767 Dedikasi Su Xianmei. Jian Xuan memberitahu Lin Bai banyak hal tentang apa yang dia lihat dan dengar di domain Suantian. Baru kemudian Lin Bai menyadari bahwa dengan bakat luar biasa Jian Xuan dalam ilmu pedang, dia hanya berada di peringkat tengah domain Suantian, dan di atas Jian Xuan ada prajurit yang beberapa kali lebih menonjol darinya. Lin Bai mendengar rumor tersebut di Dongsu. Ini benar-benar saat yang makmur bagi para jenius untuk bersaing satu sama lain. Hal ini membuat hati Lin Bai sangat panas, dan dia tidak sabar untuk bersaing dengan para jenius tersebut.
Jian Xuan terkekeh dan berkata, adik laki-laki Lin Bai, saya melihat Anda sangat tertarik dengan Akademi Dongsu. Apakah Anda juga ingin pergi ke Akademi Dongsu? Lin Bai terkekeh dan berkata, tanah suci bagi para pejuang, siapa yang tidak ingin pergi. Sayang sekali semua negara di dunia tidak memiliki kualifikasi untuk bersekolah di Akademi Dongsu. Bahkan jika saya ingin pergi, itu akan sulit. Jian Xuan terkekeh, apa kesulitannya? Kamu bisa selesaikan segala sesuatunya di Lingnan. Setelah itu, kita akan kembali ke wilayah Xuantian bersama-sama. Saya jamin Anda akan menjadi murid Sekte Xuantian. Apakah Anda tidak memenuhi syarat untuk bersaing untuk kualifikasi menjadi murid Akademi Dongsu? Lin Bai berkata dengan terkejut, saudara senior pedang Xuan, apakah Anda serius, bolehkah saya bergabung dengan Sekte Xuantian? Jian Xuan berkata, saya adalah murid dalam dari Sekte Xuantian. Saya menyarankan Anda untuk bergabung dengan Sekte Xuantian, dan saya percaya Xuantian Sekte tidak akan menolak. Ya, dan dengan kultivasi dan kekuatan saudara muda Lin Bai, itu lebih dari cukup untuk menjadi murid Sekte Xuantian. Tetapi setelah bergabung dengan Sekte Xuantian, apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak kualifikasi untuk menjadi murid Dongzu Academy bergantung pada kakak laki-laki Lin Bai telah bekerja keras sendiri. Lin Bai berkata dengan penuh terima kasih banyak, kakak senior Jian Xuan. Kakak senior Jian Xuan hanya perlu mengizinkan saya bergabung dengan Sekte Xuantian. Adapun apakah saya bisa memenangkannya kualifikasi untuk menjadi murid, saudara junior secara alami akan bekerja keras. Jian Xuan berkata, oke, kalau begitu cepat selesaikan urusan di Lingnan, lalu kita akan pergi ke wilayah Xuantian. Lin Bai mengangguk dengan berat. Ji Bei, Jian Xuan, dan Lin Bai sedang minum dan mengobrol di halaman sampai larut malam. Tengah malam, Lin Bai bangun dan meninggalkan halaman. Setelah berjalan keluar, dia melihat seorang pemuda berdiri tidak jauh dari situ. Mo Qing. Lin Bai berjalan mendekat sambil tertawa kecil. Mo Qing berbalik dan berkata sambil tersenyum, saudara Lin Bai. Lin Bai berkata dengan penuh syukur, Mo Qing, terima kasih telah datang jauh-jauh untuk membantu saya melakukan detoksifikasi kali ini. Sup di Istana Neraka. Sekarang, Mo Qing terkekeh dan berkata, saudara Lin Bai. Kamu tidak harus bersikap sopan. Lin Bai tersenyum dan berkata, apa rencanamu sekarang? Apakah kamu akan kembali ke keluarga Dewa Racun? Mo Qing berkata sambil tersenyum, saudara Lin Bai, aku akan melakukannya. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku sudah terlalu lama jauh dari keluarga. Beberapa waktu yang lalu, keluarga para tetua telah memberitahu saya bahwa pengalaman saya telah berakhir dan meminta saya untuk segera kembali. Awalnya, saya telah meninggalkan wilayah semua negara, tetapi saya menerima pesan dari Sister Susian Mei. Dan kembali lagi. Lin Bai tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, kamu dan saudari Su tampaknya sangat akrab satu sama lain. Apakah kamu sudah saling kenal sejak lama? Mo Qing terkekeh dan berkata, ketika saya pertama kali datang ke wilayah semua negara, saya pernah pergi ke Menara Tianbao untuk menanyakan banyak berita, dan secara tidak sengaja bertemu dengan saudari Susian Mei di kota Lingqi. Saudara Lin Bai, apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu, ketika pedang beracunku digantung di Menara Tianbao dijual? Kamu adalah taruhan yang aku buat dengan Suster Susian Mei. Suster Susian Mei sedang menggodaku agar aku tidak menggunakan batu spiritualku dan membiarkan orang lain membeli pedang beracun itu. Untukku. Lin Bai mendengar ini, lalu tiba-tiba tersadar. Pedang racun Mo Qing adalah objek budidaya terpenting Mo Qing. Lin Bai juga penasaran mengapa benda penting seperti itu hilang oleh Mo Qing, dan malah dijual oleh Menara Tianbao. Ternyata Susian Mei dalang di balik semua ini. Oke, saya baru saja meminum racun itu bersama Suster Susian Mei. Setelah saya keluar, saya bertemu dengan saudara Lin Bai yang ingin membantu kerabat saya melakukan detoksifikasi. Saya hanya meminta saudara Lin Bai untuk membelikan pedang racun untuk saya. Untuk karena alasan ini, aku juga mendapatkan lokasi binatang giok es dari Suster Susian Mei. Kebetulan sekali, kata Mo Qing sambil tersenyum. Ya, itu suatu kebetulan, tapi apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Lin Bai mendengar kata-kata Mo Qing, yang membuat hati Lin Bai membeku. Ketika Mo Qing dan Susian Mei bertaruh tentang keberadaan Ice Jade Beast, Lin Bai kebetulan baru saja tiba di Menara Tianbao untuk mempekerjakan seseorang untuk mendetoksifikasi Lin Yue. Saat ini, Mo Qing dan Susian Mei mengundurkan diri dari taruhan mereka dan bertemu Lin Bai. Ini tidak hanya memungkinkan Lin Yue melakukan detoksifikasi, tetapi juga memungkinkan Lin Bai berkenalan dengan murid luar biasa dari keluarga Dewa Racun ini. Apakah semua ini benar-benar suatu kebetulan? Mungkin semua ini dirancang oleh Susian Mei. Dia tahu bahwa di dunia semua negara, hanya Mo Qing yang memiliki kemampuan untuk membatalkan racun Lin Duo. Setelah Susian Mei merencanakan permainan ini,
dia tidak hanya mengizinkan Mo Qing untuk membatalkan racun Lin Yue, tetapi juga mengizinkan Lin Bai untuk mengendalikan racun Lin Duo. Racun. Dia meninggalkan kesan yang baik di depan murid-murid keluarga dewa yang luar biasa. Lin Bai berpikir panjang. Mo Qing tersenyum dan bertanya, "Saudara Lin Bai, apa yang kamu pikirkan?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saya tidak memikirkan apapun." Mo Qing berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, Saudara Lin Bai, aku akan pergi dulu. Jika kamu datang ke Nanzu suatu hari nanti, kamu harus datang ke keluarga Dewa Racun untuk bermain denganku." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Apakah keluarga Dewa Racun ada di Nanzu?" Benua kuno dibagi menjadi 4 benua, tengah, selatan, dan barat laut, dan Lin Bai terletak di tempatnya adalah Dongsu. Mo Qing tersenyum dan berkata, "Ya." Lin Bai kemudian bertanya, "Mo Qing, tahukah kamu bahwa ada formasi sihir di keluarga Dewa Racunmu, yang disebut formasi pembalikan Yin dan Yang?" Mo Qing mendengar ini dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak dan berkata, "Tidak, keluarga Dewa Racun hanya tahu cara menggunakan racun dan detoksifikasi, dan mereka tidak mengetahui terlalu banyak lingkaran sihir. Selain itu, saya belum pernah mendengar tentang lingkaran sihir yang Anda sebutkan." Ketika Lin Bai mendengar ini, dia merasa sedikit kecewa. Mo Qing berkata, "Jika formasi Yin dan Yang terbalik ini benar-benar berasal dari keluarga Dewa Racun, maka mungkin hanya pemimpin tertinggi keluarga Dewa Racun atau tokoh tabu yang dapat mengetahuinya. Saya tidak memenuhi syarat untuk melakukan kontak dengan jenis ini. Formasi belum." Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, "Yah, perjalanan ke Nanzu masih jauh. Ada sesuatu yang penting yang harus aku urus, jadi aku tidak bisa mengirimmu ke sana. Kamu harus lebih berhati-hati sepanjang jalan." "Baiklah. Saudara Lin Bai, jangan khawatir, di antara para prajurit di benua kuno ini, tidak ada prajurit yang berani secara terbuka berurusan dengan murid keluarga Dewa Racun." Mo Qing terkekeh. Lin Bai mengangguk sedikit, dan Mo Qing mengobrol sebentar dengan Lin Bai sebelum meninggalkan Lingnan. Melihat sosok Mo Qing yang mundur, Lin Bai memikirkan rencana yang dirancang oleh Su Xianmei di kota Lingqi lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih banyak, Saudari Su. Saya tidak menyangka kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku secara diam-diam. Dari kota Lingqi hingga sekte Lingjian, dari kerajaan Shenwu hingga Laut Cina Timur, Su Xianmei mengikuti Lin Bai dari dekat, hampir melindungi Lin Bai secara pribadi, meskipun dia tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Namun ketika Lin Bai mulai mengeksplorasi segala sesuatu tentang Lin Duo dan mengetahui tentang hubungan antara Su Xianmei dan dirinya sendiri, pada saat itu, Lin Bai memahami banyak hal. Lin Bai mengerti sebagai utusan patroli menara Tianbao di Dongzu, mengapa Su Xianmei muncul di kota Lingqi, kerajaan Shenwu yang tandus di wilayah semua negara. Lin Bai mengerti mengapa Su Xianmei muncul di kerajaan Shenwu. Kenapa dia muncul di Laut Cina Timur? Kenapa dia muncul di Miracle Ridge? Kenapa dia muncul di Lingnan? Bahkan Lin Bai tidak tahu bahwa setelah dia diculik oleh klan ular putih dari kerajaan Iblis Laut Luas, Su Xianmei pergi ke kerajaan Iblis Laut Luas secara langsung. Lin Bai berdiri dalam kegelapan. Dia memikirkan Su Xianmei, Sun Zizang, Su Yanhua. Dia bahkan memikirkan Lin Duo, dan ibunya Li Subai, yang ingatannya kabur di benaknya. Dongzu. Kun-kun reruntuhan. Mata Lin Bai lebih tegas dari sebelumnya saat ini. Dia tahu bahwa begitu dia melangkah ke Kunsu, dia akan tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Termasuk keberadaan Lin Duo dan Li Subai. Hubungan antara Sun Zizang, Su Xianmei, Su Yanhua dan lainnya serta Lin Duo. Semuanya ada di Dongzu Kunsu. Bab 1768 menyatukan Lingnan. Setelah berpisah dengan Mo Qing, Lin Bai datang ke kediaman Tai Haitang. Tai Haitang melihat Lin Bai datang dan berkata sambil tersenyum, "Lin Bai, apakah kamu sudah mengkultivasi dirimu sendiri?" Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Haitang, terima kasih telah datang dari tempat pengasingan untuk membantuku." Kata Tai Haitang sambil tersenyum, "Hei, aku ingin. Kamu tidak membantuku membunuh 3 keluarga besar di tanah pengasingan. Aku tidak punya kemampuan untuk membantumu. Kamu di sini tepat pada waktunya. Aku juga punya sesuatu untuk memberitahumu." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Tai Haitang berkata, "Aku akan membawa aliansi pemburu naga kembali ke tanah pengasingan. Selama kami pergi, orang-orang kuat dari 10.000 kerajaan suci iblis datang ke tanah pengasingan dan ingin menempati tempat ini. Jika saya tidak kembali, saya khawatir tempat pengasingan akan menjadi milik kerajaan suci 10.000 setan." Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah ini sangat serius? Apakah kamu ingin aku ikut denganmu untuk melihatnya?" Tai Haitang tersenyum. Berkata, "Tidak, aku masih bisa menangani masalah sekecil ini." "Tidak apa-apa." Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Dan berkata, "Setelah saya menyelesaikan urusan saya di Lingnan, saya mungkin pergi ke Dongzu."
Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya, Anda dapat menggunakan jimat transmisi untuk menghubungi saya. Jika jimat transmisi terlalu jauh, hubungi saja Bai Xiao Xiao. Tai Haitang berkata dengan heran, apakah kamu akan pergi ke Dongsu? Hebat, setelah saya menyelesaikan urusan di tanah pengasingan, saya akan pergi ke Dongsu untuk mencari Anda. Saya mendengar bahwa Dongsu adalah tempat berkumpulnya para jenius. Lin Bai sedikit mengangguk. Malam itu, Tai Haitang kembali ke tanah pengasingan bersama puluhan ribu prajurit dari tanah pengasingan. Di puncak bulan, Lin Bai datang ke ibu kota Kekaisaran Qinglong. Dia melihat Bai Xiao Xiao masih melihat peta Lingnan di Istana Emas pada larut malam, dan alisnya sedikit membeku. Lin Bai berjalan dengan lembut ke dalam Istana Emas, melihat ke arah pandangan fokus Bai Xiao Xiao, dan berkata sambil tersenyum, sudah larut malam, apa yang kamu lihat? Bai Xiao Xiao juga tahu bahwa Lin Bai akan datang, jadi dia berkata, lihat di peta Lingnan ah. Lin Bai datang dan berdiri di samping Bai Xiao Xiao. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa di peta, Bai Xiao Xiao telah menggambar beberapa lingkaran dengan pena merah, dan di dalam lingkaran ini tertulis Dinasti Su, Dinasti Zhao, Dinasti Yuntian dan dinasti besar lainnya. Ada juga sekte seperti Sekte Hati Terbakar, Sekte Luotian, dan Sekte Sengyin. Kamu ingin menyerang dinasti Su dan dinasti Zhao? Lin Bai berkata dengan rasa ingin tahu. Bai Xiao Xiao berkata, sekarang dinasti Su telah rusak parah, leluhur dibunuh olehmu, kaisar baru saja meninggal, dan dinasti Su sedang dalam kekacauan, sekarang adalah saat yang tepat untuk menelan dinasti Su. Dan dinasti Zhao. Meskipun negaranya tertutup terhadap dunia luar, tetapi saya telah mengetahui bahwa dinasti Zhao tidak terlalu kuat. Tidak sulit untuk memenangkannya. Dan Anda lihat, di atas ibu kota kekaisaran ini, di seluruh bagian timur Lingnan, selama aku setelah menelan dinasti Zhao, dinasti Su, dinasti Yuntian, dan lebih dari selusin dinasti. Seluruh bagian timur wilayah 10.000 kerajaan akan sepenuhnya jatuh ke dalam tangan kerajaan Shenwu. Pada saat ini, wilayah ini akan menjadi kekaisaran Qinglong kita. Bersama-sama, mereka akan menjadi wilayah kerajaan Shenwu kita. Lin Bai melihat peta dengan serius. Seperti yang dikatakan Bai Xiao Xiao, kekaisaran Qinglong, dinasti Su, dinasti Zhao, dinasti Yuntian, dinasti Feiyun, dan selusin dinasti lainnya semuanya cenderung ke timur, relatif dekat dengan Miracle Ridge. Selama Lin Bai menelan selusin dinasti ini, deretan wilayah ini akan terhubung ke Miracle Ridge dan secara resmi menjadi salah satu wilayah kerajaan Shenwu. Sekarang kamu baru saja memperoleh wilayah kekaisaran Qinglong, jika kamu menjelajahinya sekarang, apakah fondasimu akan menjadi tidak stabil? Lin Bai bertanya setelah merenung dalam waktu yang lama. Bai Xiao Xiao tersenyum dan berkata, Lin Bai, jangan meremehkan kekuatan nasional kerajaan Shenwu saat ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kerajaan Shenwu yang kuat saat ini dapat menempati peringkat di antara 72 dinasti di Lingnan. Di atas tingkat menengah. Saya sudah memiliki budidaya alam yang Shen tingkat 6, dan dengan jiwa bela diri transenden di tubuh saya, di tanah Lingnan, selama saya tidak memprovokasi pelaku kejahatan seperti Anda, masih ada sangat sedikit orang yang bisa seperti saya. Lawannya. Selain itu, di Shenwu, Chu Jiangliu sudah berada di alam Yang Shen tingkat keempat. Dan saya diam-diam telah melatih banyak alam Yang Shen yang kuat, termasuk yang kuat yang pulih di Qinglong Kekaisaran. Bersama-sama, sekarang ada lebih dari 100 ahli alam Yang Shen di Shenwu. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh, waktu untuk menaklukkan orang-orang kuat yang Anda taklukkan itu terlalu singkat dan tidak dapat dipercayakan dengan tugas-tugas penting. Saya telah membantu Anda memilih beberapa orang baik. Mereka dapat membantu Anda. Bai Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa? Lin Bai terkekeh dan berkata, saya telah mengirim pesan kepada mereka untuk datang. Saya yakin mereka akan tiba di Kekaisaran Qinglong besok. Bai Xiao Xiao berkata dengan penuh minat, oh. Saya di sini untuk orang yang Anda inginkan merekomendasikan. Saya sangat ingin tahu, seberapa kuat orang-orang ini. Lin Bai tersenyum sedikit, kamu akan tahu besok, jangan lihat petanya sekarang. Lin Bai menekan peta di tangan Bai Xiao Xiao, mengambilnya Bai Xiao Xiao, dan berjalan ke istana dan pergi. Bai Xiao Xiao tersenyum sedikit dan tidak menghentikan Lin Bai, hanya ada senyum malu-malu di wajahnya. Keesokan paginya, di atas Istana Emas, semua pejabat sipil dan militer berdiri dengan hormat. Tidak lama kemudian, Bai Xiao Xiao, mengenakan jubah kerajaan, berjalan ke Istana Emas, dan di sampingnya, seorang pria berpakaian putih mengikutinya sambil tersenyum. Temui Kaisar Xiao. Temui Kaisar Xiao. Sang Lang membawa pegawai negerinya untuk memberi penghormatan. Di sisi lain, Chu Jiangliu mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, salam kepada Kaisar Xiao. Kami akan memberi penghormatan kepada Pangeran Pedang. Atase militer berlutut dan menyembah, salam kepada Kaisar Xiao. Saya akan menunggu untuk bertemu Pangeran Pedang.
Bai Xiaoxiao naik ke singgasana naga, dan Lin Bai ketika dia datang ke Chu Jiangliu, dia berkata sambil sedikit tersenyum, Chu Jiangliu, kamu masih melakukan hal mencolok ini untukku, bangunlah. Setelah Chu Jiangliu berdiri, dia berkata sambil tersenyum, Pangeran Pedang, datanglah ke pengadilan yang terpenting, etiket tidak boleh dilanggar. Lin Bai tersenyum sedikit dan tidak terus memikirkan masalah ini. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai datang ke pengadilan setelah Bai Xiaoxiao mengambil alih kekaisaran Qinglong. Bai Xiaoxiao berkata dengan keras, siapkan tempat duduk untuk Tuan Pedang. Segera, seorang kasih membawa meja dan kursi naga berukir dan meletakkannya di sebelah kursi naga. Lin Bai berjalan sambil tersenyum dan duduk di kursi. Senyum menyenangkan muncul di sudut mulutnya. Meskipun Sang Lang, kepala pegawai negeri di bawah, menundukkan kepalanya, dia sedikit mengangkat sudut matanya dan melirik Lin Bai, yang duduk 1 inci di bawah Bai Xiaoxiao. Di samping Sang Lang, seorang pegawai negeri berbisik, Tuan Kekaisaran, pernahkah Anda melihatnya? Posisi kursi ini hanya 1 inci lebih rendah dari kursi naga Kaisar Xiao. Tampaknya Pangeran Pedang ini ada di Shenwu. Benar saja, dia memiliki status yang sangat tinggi di negara ini, bahkan di militer, tidak kalah dengan Yang Mulia Kaisar Xiao. Sang Lang terkekeh dan berkata, tentu saja saya melihatnya. Sang Lang tersenyum lembut, matanya berputar. Berbalik, ekspresinya memadat. Bai Xiaoxiao berkata dengan lantang, saya telah berdiskusi dengan Pangeran Jian tadi malam dan memutuskan untuk menyerang dinasti Su, dinasti Zhao, dinasti Yuntian, dan lebih dari selusin dinasti di bagian timur tanah Lingnan. Chu Jiangliu, perintahkan Chu pasukan keluarga harus siap kapan saja. Bersiaplah untuk perang. Bai Xiaoxiao berkata dengan anggun. Chu Jiangliu segera mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia. Saya menerima perintahnya. Sang Lang mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia, Kaisar Xiao, mohon berpikir 2 kali. Bai Xiaoxiao tertegun dan bertanya, apakah Kekaisaran Guru punya keberatan? Sang Lang berkata, Yang Mulia, sekarang kami baru saja tiba di Lingnan, kami berkembang sedemikian besar, dan fondasi kami tidak stabil. Jika kami menyinggung beberapa dinasti lain, saya khawatir kami akan melakukannya. Kehilangan lebih dari yang kita peroleh. Menurut pendapat singkat saya, kita harus mengkonsolidasikan kekuatan kita sendiri terlebih dahulu. Hari-harinya masih panjang. Selain itu, sebagian besar dari selusin dinasti yang ingin diserang oleh Yang Mulia Kaisar Xiao adalah dinasti yang kuat di tanah Lingnan. Jika kita menyerang dengan gegabah, kita mungkin akan diserang dari kedua sisi. Selain itu, dalam dinasti itu, alam Yang Shen juga ada banyak orang kuat. Bahkan jika mereka dipaksa untuk menyerang, saya takut kerajaan Shenwu akan mengalami kerusakan parah. Jadi, saya, bersama ratusan pejabat, memohon kepada Yang Mulia Kaisar Xiao, untuk berpikir 2 kali. Di antara beberapa kata Sang Lang, semua orang di Istana Emas terkejut. Semua pegawai negeri berlutut dan berkata serempak. Sebaliknya, di pihak atas militer, tidak ada satupun jenderal yang berlutut, malah diam dan memandang pejabat sipil sambil mencibir. Bai Xiaoxiao berkata, jangan khawatir tentang alam Yang Shen yang kuat di dinasti ini. Tuan Pedang secara alami akan menanganinya. Bab 1769 Perkemahan Dewa Perang Shenwu. Begitu Sang Lang mendengar bahwa Tuan Pedang akan menghadapi mereka, dia segera berkata, meskipun Tuan Pedang adalah ahli ilmu pedang dan memiliki kultivasi yang hebat, dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan tangan. Lin Bai mendengar ini, tersenyum dan berkata, maksudmu? Biarkan aku pergi sendiri. Apakah kalian pegawai negeri sipil suka berbicara tentang kata-kata? Lin Bai berkata sambil terkekeh. Sang Lang berkata bahwa Lin Bai tidak dapat mengalahkan orang-orang kuat dari dinasti tersebut dengan 2 tinju. Tentu saja, implikasi dari hal ini adalah membiarkan Lin Bai berurusan dengan orang-orang kuat dari dinasti ini sendirian, dan tidak ingin Lin Bai membawa legiun dari kerajaan Shenwu. Dengan kata lain, yang dimaksud Sang Lang adalah, jika Anda ingin pergi, pergilah sendiri. Jika Anda ingin membawa pasukan kerajaan Shenwu, maka saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Sang Lang berkata, saya tidak berani. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan pergi sendiri. Selain itu, saya tidak perlu pergi. Sang Lang bertanya dengan rasa ingin tahu, maka Pangeran Pedang tidak akan mengambil tindakan, maka saya tidak tahu bagaimana cara membunuh orang-orang kuat di alam Yang Shen. Saya bodoh, jadi saya meminta Pangeran Pedang untuk membantu saya menjernihkan pikiran. Lin Bai tertawa, ini sangat sederhana. Zuo Lian, Ni Xiong, kamu masih ingin tunggu selama yang kamu mau, masuklah. Desir-desir. Saat ini, di luar Istana Emas, lebih dari 70 pria dan wanita muda terbang masuk. Mereka mengenakan pakaian seragam. Meskipun mereka masih muda, kekuatan di tubuh mereka berfluktuasi. Sungguh menakutkan.
Hampir setiap orang telah mencapai alam yang Sen tingkat keempat, atau bahkan tingkat kelima. 72 penggarap pedang Gunung Xiandong telah bertemu Kaisar Xiao dan memberikan penghormatan kepada kakak senior Dongfang. Zhuo Lian, Ni Xiong dan yang lainnya memimpin dan memberi hormat sedikit kepada Lin Bai dan Kaisar Xiao. Lin Bai tersenyum dan berkata, semuanya, bangun. Ni Xiong, Zhuo Lian dan yang lainnya kemudian berdiri dan menatap Lin Bai sambil tersenyum. Beberapa hari yang lalu, terjadi pertempuran di Kekaisaran Qinglong. Saat itu, Ni Xiong dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa Dongfang Bai adalah Lin Bai, jadi mereka tidak datang ke Kekaisaran Qinglong. Kemudian, setelah menerima pesan dari Lin Bai, mereka buru-buru datang ke Kekaisaran Qinglong. Sang Lang menoleh ke belakang, dan ketika dia melihat 70 orang ini, pupil matanya menyusut drastis, dan dia bahkan lebih ketakutan ketika mendengar bahwa mereka melaporkan status keluarga mereka. Reputasi 72 penggarap pedang Gunung Xiandong dikenal luas di negeri itu. Dari Lingnan, di atas sana sangat bising. Lin Bai berkata, tujuan mengundangmu ke sini kali ini adalah. Ni Xiong berkata, saudara senior Dongfang, tidak perlu bicara lebih banyak lagi, kami sudah memahami bahwa kami bersedia melakukan yang terbaik untuk saudara Oriental. Bantu kerajaan Senwu untuk melenyapkan tanah Lingnan. Zhuo Lian Jingsu dan yang lainnya juga mengangguk. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum dan bertanya, Kaisar Xiao, apakah menurutmu orang-orang ini dapat membantumu menaikkan level Lingnan? Bai Xiao tersenyum dan berkata, karena mereka adalah sesama murid Pangeran Pedang, dan mereka adalah Gunung Xiandong yang terkenal. Di Lingnan, 72 pembudidaya pedang, tak perlu dikatakan lagi tentang kekuatan alami mereka. Saya berterima kasih kepada Anda semua karena datang membantu. Bai Xiao berkata dengan tangan terkepal dan memberi hormat. Ni Xiong dan yang lainnya sedikit mengangguk. Lin Bai berkata, Kaisar Xiao, jika mereka tidak ingin tinggal di kerajaan Senwu dan menghancurkan tanah untuk menjadi raja ketika dia berhasil, Anda juga dapat membiarkan mereka bebas. Bai Xiao mengangguk dan berkata, saya mengerti. Bai Xiao berkata lagi, Chu Jiangliu, bawalah 72 pendekar Gunung Xiandong untuk bersiap. Kami akan segera berangkat untuk menyapu bagian timur tanah Lingnan dan membawa lebih dari selusin dinasti seperti dinasti Su dan Zhao dinasti di bawah komando kerajaan Senwu. Chu Jiangliu diam menjawab, saya menerima keputusan itu. Kemudian Chu Jiangliu pergi bersama 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Lin Bai berkata, saya juga mengundang seseorang, dia akan segera tiba. Bai Xiao bertanya, siapa yang Anda undang lagi? Penyuling senjata nomor 1 di Lingnan, Cai Su. Lin Bai berkata sambil terkekeh. Setengah hari kemudian, di taman belakang Kekaisaran Qinglong, Lin Bai bertemu Cai Su. Cai Su mendekat dan berkata sambil tersenyum, Dongfang Bai, aku tidak menyangka kamu bersembunyi begitu dalam. Ini pasti Kaisar Xiao. Aku, Cai Su, telah bertemu Kaisar Xiao dari kerajaan Senwu. Cai Su menggenggam tinjunya kata dengan sopan. Bai Xiao berkata, Senior Cai Su, tidak sopan. Lin Bai terkekeh dan berkata, Senior Cai Su, Lin tidak punya pilihan selain menggunakan nama palsu untuk menunjukkan kepada orang lain, jadi mohon tidak keberatan, Senior Cai Su. Saya undang Senior Cai Su untuk datang ke sini hari ini. Tidak apa-apa, kita perlu mendiskusikan masalah ini. Cai Su tersenyum dan berkata, ada apa? Jangan minta aku menyusun kembali pedang iblis untukmu. Keterampilan pemurnian senjataku bisa mencapai tingkat membentuk kembali pedang iblis. Lin Bai tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Yah, tidak. Saya masih memiliki beberapa wusu Divine Iron di sini. Adapun jenis senjata apa yang ingin Anda tempa dengan wusu ini besi ilahi, kamu perlu bernegosiasi dengan Kaisar Xiao. Cai Su mendengar bahwa Lin Bai masih memiliki Wu Kuai. Sentai segera terlihat sangat gembira. Anda tahu, 71 pedang yang diminta Lin Bai untuk disempurnakan oleh Cai Su menghabiskan total lebih dari 7.000 besi ajaib yang tidak ternoda, dan Lin Bai masih memilikinya sampai sekarang. Cai Su bertanya dengan penuh semangat, berapa banyak besi tahan karat yang masih kamu miliki? Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, sekitar 30.000 kilogram lebih. His. Cai Su tersentak ketika mendengar nomor ini. Liang Qi tidak bisa membantu tetapi merasa ngeri, Anda pernah mengeluarkan 7.000 biji besi Wugu Divine di kota Haiji dan meminta saya untuk menyempurnakan 71 pedang untuk Anda. Selain lebih dari 7.000 biji besi Wugu Divine ini, selain tambang besi Guoshen, kamu sebenarnya memiliki lebih dari 30.000 kilogram besi Wuguoshen. Itu milik nenekmu, kamu pasti telah menemukan tambang besi Wuguoshen di tanah Lingnan. Lin Bai tersenyum canggung, hampir. Saya akan memberikan semua dewa yang tidak ternoda ini setrika ke senior Cai Su untuk dimurnikan. Adapun cara memperbaikinya, Anda perlu bertanya kepada Kaisar Xiao. Saya ingin tahu apakah senior Cai Su dapat tinggal dan memurnikannya untuk kerajaan Senwu.
Di mana beberapa senjata? Lin Bai bertanya dengan sebuah senyuman. Bai Xiao Xiao berkata, Senior Cai Su, saya sudah lama mendengar tentang Anda. Kerajaan Shenwu baru saja tiba di Lingnan, dan sekarang juga merupakan saat ketika sejumlah besar penyuling senjata dibutuhkan. Saya juga bertanya kepada Senior Cai Su untuk tinggal dan mengabdi pada kerajaan Shenwu. Selain itu, kerajaan Shenwu saat ini memiliki mineral langka yang tak terhitung jumlahnya yang disebut besi ilahi, tetapi tidak ada yang bisa memurnikannya. Jika Senior Cai Su bisa bertahan, saya dapat menjadikan Anda penyuling senjata terbaik di Shenwu kerajaan. Mata Cai Su berbinar-binar, dan dia berkata dengan penuh semangat, terima kasih Kaisar Xiao karena sangat memikirkan Cai. Jika Kaisar Xiao tidak menyukainya, saya bersedia tinggal dan mengabdi pada kerajaan Shenwu. Dong Fang Bai, keluarkan Innocent Divine Iron dan tunjukkan padaku. Lihat, Cai Su berkata dengan penuh semangat kepada Lin Bai. Lin Bai mengeluarkan tas penyimpanan, memasukkan semua wugu Divine Iron ke dalamnya, dan menyerahkannya kepada Cai Su. Setelah Cai Su mengambilnya, dia berkata sambil tersenyum, benar saja, masih ada lebih dari 30.000 kilogram. Baiklah, begitu banyak besi murni sudah cukup untuk membangun pasukan. Saya tidak tahu bagaimana Kaisar Xiao akan menyempurnakannya. Kumpulan besi yang tidak ternoda. Besi. Bai Xiao Xiao tersenyum penuh arti dan berkata, saya sudah punya ide. Kemudian, Bai Xiao Xiao memberitahu Cai Su tentang idenya, dan dia ingin membuat baju besi dengan besi murni untuk pasukan elit. Seorang prajurit dan baju besi khusus. Ada sekitar 100.000 orang di pasukan ini. Bai Xiao Xiao mungkin tidak tahu bahwa legiun yang ditempa dari besi ilahi tak bernoda ini akan memiliki nama yang menakutkan di benua kuno di masa depan, yang disebut Kam Dewa Perang Shenwu. Bab 1770 kembali ke Lingdong. 3 hari kemudian, Chu Jiangliu memulai perjalanannya ke Lingnan dengan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Harus dikatakan bahwa Chu Jiangliu bertanggung jawab atas 3 pasukan, dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong berurusan dengan orang kuat di alam Yangshan. Selusin dinasti di timur tanah Lingnan tidak mampu bertahan untuk sementara waktu. Hanya dalam beberapa hari, dinasti Su dan dinasti Yuntian dikalahkan satu demi satu dan menyatakan penyerahan tanpa syarat mereka kepada kerajaan Shenwu. Dalam beberapa hari terakhir, Bai Xiao Xiao menutup telinga terhadap apa yang terjadi di luar jendela, dan berdiskusi dengan Cai Su bagaimana menggunakan besi suci yang tidak ternoda untuk menempa baju besi dan senjata. Pada saat yang sama, dia juga memilih sebagian besar prajurit elit dari berbagai legiun kerajaan Shenwu untuk bergabung dengan tentara. Ini adalah pasukan yang dibentuk khusus. Baju besi dan senjata yang ingin disempurnakan Bai Xiao Xiao tidak hanya menggunakan besi dewa yang tidak ternoda, tetapi juga mengeluarkan banyak besi dewa langka dari kerajaan Shenwu, dan juga mengambil banyak harta dari istana keberuntungan untuk ditambahkan ke dalamnya. Cai Su, pemurni senjata nomor 1 di Lingnan, dikejutkan dengan hasil karya Bai Xiao Xiao. Ia dapat melihat bahwa Bai Xiao Xiao sepertinya sangat ingin menciptakan kartu as yang dapat mendominasi wilayah semua negara, dan bahkan mendominasi Dongzhou di masa depan. Legiun. Tentu saja, Cai Su juga sangat bersemangat, dia merasa terhormat bisa menyempurnakan senjata dan baju besi untuk legiun ini. Dan ketika reputasi jahat legiun ini bergema di seluruh Dongzhou, nama pembuat senjata Cai Su juga menyebar ke seluruh Dongzhou. Tapi itu saja untuk nanti. Setelah mengatur segala sesuatunya untuk kerajaan Shenwu di Lingnan, Ji Bei, Jian Xuan, dan Lin Bai semuanya kembali ke Miracle Ridge dan datang ke Lingdong di bawah perlindungan legiun kerajaan Shenwu. Kembali ke Lingdong dan datanglah ke reruntuhan kerajaan Shenwu lama. Ji Bei berkata dengan emosi, jika tidak terjadi apa-apa tentang kekaisaran Qinglong beberapa hari yang lalu, dan jika sekte Lingjian tidak dihancurkan, sekte Lingjian akan tetap menjadi sekte nomor 1 di tanah Lingdong. Jian Xuan tercengang. Apakah sekte Lingjian masih mendominasi Lingdong? Ji Bei terkekeh dan berkata, Jian Xuan, kamu tidak tahu apa-apa. Setelah Kaisar Xiao mendominasi Lingdong dan punggung Bukit Senji, dia membantu sekte Lingjian berkali-kali. Tingkatkan kekuatan dan biarkan sekte Lingjian menjadi sekte nomor 1 yang layak di tanah Lingdong. Sayang sekali Su Chang dan Long Batian menghancurkan segalanya setelah mereka tiba. Jian Xuan dan Lin Bai memiliki ekspresi di wajah mereka. Agak sentimental. Ji Bei terkekeh dan berkata, namun, bagaimana kamu bisa melangkah lebih jauh tanpa melalui kesulitan? Meskipun sekte pedang roh dihancurkan kali ini, kita belum sepenuhnya mati. Dalam setiap pertempuran, ada banyak pedang roh. Murid sekte, lolos dari kematian. Sekarang saya telah kembali ke Lingdong, sekarang saatnya untuk membiarkan para murid yang melarikan diri sekali kembali. Ayo pergi, mari kita membangun kembali sekte Lingjian. Ji Bei membawa Lin Bai dan Jian Xuan ke pergi sekte yang dihancurkan oleh kekaisaran Qinglong pada waktu itu. Lin Bai dan Jian Xuan berdiri di atas reruntuhan sekte dengan ekspresi acuh tak acuh. Tidak ada jejak darah kering di reruntuhan.
Tidak lama kemudian, sebuah berita menyebar ke seluruh negeri Lingdong seperti percikan api, tetua dari Sekte Pedang Roh, Jibei, telah kembali untuk membentuk kembali Sekte Pedang Roh di gerbang gunung Sekte Pedang Ling. Kami secara khusus memanggil semua orang di Tanah Lingdong. Para murid Sekte telah kembali. Setelah berita itu menyebar, murid-murid Sekte Pedang Roh yang tak terhitung jumlahnya yang melakukan perjalanan melintasi Tanah Lingdong sangat bahagia dan segera kembali ke gerbang gunung Sekte Pedang Roh. Beberapa dari murid-murid ini melarikan diri dari hari kehancuran, sementara beberapa murid sama sekali tidak berada di Sekte Pedang Roh tetapi sedang bepergian keluar pada hari kehancuran. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Jibei telah membangun kembali Sekte Lingjian, para murid ini kembali ke gerbang gunung satu demi satu. Setelah Lin Bai melihat seorang murid kembali ke Sekte Lingjian, dia berbalik dan pergi. Jian Xuan berteriak, "Adik laki-laki Lin Bai, kamu mau kemana?" Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya malu dengan Sekte Lingjian, lebih baik jangan biarkan mereka melihat saya. Selain itu, saya takut saya akan lakukan sesuatu di masa depan. Hal-hal berbahaya apa yang menyebabkan mereka lagi? Sekarang yang terbaik adalah memberitahu mereka bahwa aku sudah mati. Saudara senior Jian Xuan, saya akan pergi dulu, tetapi saya tidak akan meninggalkan Lingdong. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menghubungi saya menggunakan jimat transmisi. Adapun masalah dalam Sekte Lingjian, saya serahkan pada kamu. Tunggu selagi kamu sibuk. Oke, bersiaplah. Saat kamu akan kembali ke wilayah Suantian, kirim pesan kepadaku dan aku akan datang mencarimu." Jian Xuan mendengar suara Lin Bai yang penuh dengan kesedihan, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke, karena jika kamu tidak dapat menghadapi semua ini untuk saat ini, silakan saja dan aku akan datang mencarimu setelah aku selesai." Lin Bai mengangguk sedikit, segera berbalik, menginjak pedang terbang, dan bergegas ke langit. Tanah di sebelah timur Lingdong dipenuhi ratusan ribu gunung. Sinar cahaya pedang datang langsung menuju Gunung Siwan dan tenggelam ke dalam makam di dalam gunung. Tempat ini adalah makam Lin Bai. Lin Bai berjalan di makam yang gelap dan mencapai bagian terdalam. Salam kepada Tuan Pedang. Pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba muncul di makam, berlutut di depan Lin Bai dan berteriak dengan hormat. "Mundur," kata Lin Bai ringan. "Ya." Bayangan hitam ini melintas dan menghilang di depan Lin Bai. Para pejuang ini semua ada di sini untuk menjaga makam, dan mereka juga merupakan pejuang yang sangat setia yang dipilih oleh Bai Xiao Xiao. Lin Bai berjalan melewati makam, membuka lingkaran sihir, dan sampai ke ruang rahasia. Lin Bai melihat platform batu giok di tengah ruang rahasia, di atasnya terdapat keindahan tiada taraf seindah bunga dan batu giok. Ketika dia melihatnya, ekspresi Lin Bai berubah pahit. Lin Bai perlahan berjalan mendekat, duduk di tepi platform batu giok, dan berbisik, "Su Xin, aku kembali." 6. Monster Lingnan, Long Batian, Ye Feng Huo, Zhao Hansheng, Su Lihai, Dong Qian, semuanya dia telah dibunuh olehku. Sekarang hanya Ye Jianjun yang tersisa untuk melarikan diri. Tapi tidak masalah, aku akan segera pergi ke Dongsu. Ketika aku cukup kuat, aku akan pergi ke keluarga Hui Jian Shen untuk menemukan Ye Jianjun. Jika keluarga Jian Shen adalah jika Anda berani menghentikan saya lagi, saya akan menghancurkan keluarga Dewa Pedang bersama-sama. Pada saat yang sama, saya telah mengetahui bahwa keluarga Dewa Racun ada di Nanzu. Saya akan pergi ke Nanzu untuk menemukan rahasia lengkap untuk membalikkan formasi Yin dan Yang. Mocking mengatakan dia tidak tahu tentang formasi Yin dan Yang terbalik, tapi saya yakin formasi ini harusnya berasal dari keluarga Dewa Racun. Ketika saya punya cukup kekuatan, aku akan pergi ke keluarga Dewa Racun untuk mencari tahu. Aku pasti akan membangkitkanmu. Lin Bai memandang Ye Suxin yang damai dengan lembut dan berkata dengan tegas. "Su Xin, aku akan segera ke Dongsu. Aku tidak tahu berapa lama untuk kembali. Tapi jangan khawatir, Bai Xiao Xiao sekarang hampir bersatu di ranah semua negara, dan tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Kamu benar-benar aman di sini," kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Lin Bai berbicara dengan Ye Suxin selama beberapa hari dan malam di makam, menceritakan kepada Ye Suxin segala sesuatu yang terjadi padanya di Tanah Lingnan dalam beberapa tahun terakhir. Setengah bulan kemudian, suara transmisi terdengar di tas penyimpanan Lin Bai. Jian Xuan memberitahu Lin Bai bahwa urusan Sekte Lingdong Lingjian hampir selesai dan dia akan kembali ke wilayah Suantian. Lin Bai dan Jian Xuan bernegosiasi untuk kembali ke Miracle Ridge dan menuju ke wilayah Suantian. "Su Xin, aku akan ke Dongsu. Ketika aku menemukan metode lengkap untuk membalikkan formasi Yin dan Yang, aku akan kembali dan membangkitkanmu." Lin Bai berkata dengan lembut, lalu membungkuk dan mencium pipi Ye Suxin. Dengan warna merah bibir. Kemudian, Lin Bai berbalik dan keluar dari ruang rahasia, menutupi lingkaran sihir lagi. Dan saat Lin Bai meninggalkan ruang rahasia, Ye Suxin,
yang sedang berbaring diam di platform batu giok, tiba-tiba. Dia membuka matanya,